Halo guys, berjumpa lagi dengan channel cerita alur film RNS Recap. Seperti biasa, di video kali ini RNS akan menyampaikan sebuah alur cerita film. Untuk film kali ini berjudul Death Valley yang rilis pada tahun 2021. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur cerita filmnya guys. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang suka video ini, jangan lupa like dan subscribe untuk channel ini ke depannya. Dan semoga channel ini menjadi channel yang menghibur. Kalau sudah, mari kita lanjut. Di awal film kita diperlihatkan 3 orang yang tengah berlari di sebuah lorong karena lorong itu akan menutup semua akses pintunya karena suatu alasan. Diketahui 3 orang itu adalah Dr. Chloe, Oleg, dan Rio. Dan saat sampai di depan pintu, Oleg menembak Rio dan juga menembak Dr. Chloe, dan tak lama kemudian pintu pun tertutup. Dari dalam ruangan, Dr. Chloe mendengar suara monster. Dia pun lantas berlari ke arah sebaliknya untuk pergi dari lorong itu. Tapi saat pintu itu tertutup, Rio yang terjepit pintu pun dirinya ditarik dari dalam dan masuk lagi ke ruangan tersebut. Dr. Chloe pun lantas mengirimkan sebuah pesan meminta mengeluarkannya dari fasilitas itu. Lalu terlihat dirinya juga mengobati luka tembakan tadi dan mengganti pakaiannya. Dengan bersenjatakan kampak, dia pun menyusuri ruangan tersebut. Dia lalu mendengar suara monster itu mendekat, dan saat bersiap memasang kuda-kuda, Chloe malah bersembunyi di balik lemari. Lalu tiba-tiba sesosok monster muncul di ruangan itu. Monster itu pun mencari keberadaan Dr. Chloe. Dan saat dia berhadapan dengan monster itu, ternyata monster itu tidak bisa melihat. Monster itu hanya mengandalkan pendengarannya saja. Di tempat lain, kita melihat seorang tentara yang sedang menelepon pacarnya. Dia adalah Beck, yang intinya sang pacar ingin untuk Beck segera pulang, tapi karena Beck mendapat satu pekerjaan lagi, dengan terpaksa Beck pun harus menjalankan pekerjaan tersebut. I know, it's just one more job. What? Dia bernama Junior yang nantinya akan satu misi dengan Beck. Dia adalah Rich yang bisa dibilang dia adalah kapten pimpinan misi ini. Dan saat di dalam pesawat, Rich menjelaskan misi mereka, yang mana mereka ditugaskan untuk menyelamatkan seorang ilmuwan yang berada di dalam fasilitas penelitian, yang mana fasilitas itu berada di tengah hutan, yang mana fasilitas itu sekarang sedang terkunci karena beberapa orang dengan bersenjatakan artileri berusaha masuk ke dalamnya, yang mana pasukan itu dipimpin oleh Oleg yang kita lihat di awal film tadi. Di sini mereka menjadi 2 tim Alpha dan tim Bravo. Tim Alpha sendiri ditugaskan untuk menyelamatkan ilmuwan tadi, sedangkan tim Bravo bertugas untuk menutup dari pergerakan tim Alpha. Dan setelah 24 jam akan ada helikopter yang akan menjemput mereka. 24 hours, a helicopter will arrive at our LZ for extraction. Singkat cerita, Beck dan Junior telah berada di dalam hutan, dan saat mereka sedang berjalan menelusuri hutan itu, mereka melihat seseorang yang sedang mencari ranjau di area tersebut. Terlihat orang itu pun lari, dengan segera Beck dan Junior pun mengejarnya. Saat orang itu bersembunyi, tiba-tiba dia disekap seseorang yang ternyata adalah tim Bravo juga. Dia adalah Moses dan Pritchett. Moses meminta untuk membunuh orang tersebut, tapi karena kasihan, Beck hanya mengikat orang itu di sebuah pohon. Di sisi lain, tim Alpha yang telah masuk ke dalam laboratorium, di sana mereka berusaha merusak sebuah tembok. Mereka lalu memasang sebuah dinamit di tembok itu, dan saat dinamit meledak, mereka langsung masuk ke ruangan di sana. Di ruangan itu mereka melihat seseorang yang membenturkan kepalanya, dan ternyata orang itu telah berubah menjadi zombie. Tim Alpha pun langsung menembakinya.
Kembali ke tim Bravo, saat mereka menelusuri hutan, tiba-tiba mereka mendapat serangan dari pasukan Oleg, yang mana dalam serangan itu, Pratchett terkena tembakan di bagian lehernya. Beck pun lantas menarik Pratchett. Terlihat juga Moses juga terkena ledakan yang membuat tubuhnya terpental. Dengan senapannya, Junior berhasil menembak salah satu musuh, lalu pasukan di sana menembaki Junior yang membuat dirinya terdesak. Junior pun meminta Beck untuk segera membantunya. Beck yang setengah sadar pun langsung mengambil senapannya dan menembaki musuh di depannya. Dia melihat orang yang dikasihaninya tadi sedang meminta bantuan, dan saat dia akan menembak, Beck terlebih dahulu menembak dirinya. Setelah itu mereka segera mengecek Moses dan Pratchett, yang ternyata Moses telah mati, sedangkan Pratchett dia sekarat akibat tembakan tadi. Lalu tak lama kemudian muncul lagi musuh gelombang kedua. Dengan terpaksa Pratchett harus disembunyikan terlebih dahulu agar mereka dapat menghadapi musuh-musuh tersebut. Seseorang pun terlihat menangisi orang yang ditembaki Beck tadi, yang ternyata adalah adiknya. Terlihat mereka menemukan Moses yang ternyata masih hidup. Mereka pun langsung menembak Moses hingga mati. Karena pasukan itu membawa anjing pelacak, Junior pun langsung menembak orang yang membawanya, yang membuat terjadi baku tembak untuk yang kedua kalinya. Karena mereka digempur dengan artileri mortir dan tidak ada jalan lain lagi, mereka langsung lompat dari atas jurang untuk menyelamatkan diri. Beruntungnya mereka berhasil kabur dan selamat. Mereka pun lantas menuju ke goa tempat tim Alpha keluar. Tapi dirasa tim Alpha belum keluar juga, mereka pun lantas masuk ke dalam goa itu untuk menyusul. Ternyata di dalam goa itu sangatlah sempit sehingga mereka harus merayap di goa tersebut. Setelah masuk di dalamnya, mereka pun menemukan sebuah pintu masuk yang sangat kecil. Di tempat lain kita melihat Pratchett ternyata berhasil ditemukan dan dihajar habis-habisan. Di depannya terdapat sebuah kantong plastik. Oleg lalu menjelaskan kenapa fasilitas itu ditutup, karena di dalamnya terdapat virus yang dapat merubah orang menjadi monster yang kita lihat di awal film tadi. Monster itu pun bangun dan Oleg pun menembaknya. Pratchett lalu membuka kantong plastik itu dan benar saja, ternyata dalamnya adalah sesosok monster. Now you see. Kembali kepada Beck dan Junior, mereka berhasil masuk ke fasilitas itu. Di sana mereka menemukan senjata dan beberapa amunisi. Mereka lantas mengambilnya untuk jaga-jaga. Setelah itu mereka pun mendengar suara. Mereka pun lalu menusuri tempat itu lagi. Masuk ke dalam sebuah ruangan yang mana mereka menemukan Dr. Chloe dan juga menemukan foto-foto dari monster tadi. Dan saat mereka menyetel sebuah rekaman di sana, diketahui kalau monster itu berasal dari glacier yang ada di Antartika. Dan mereka melakukan penelitian terhadap monster itu. Ternyata darah dari monster itu bagaikan parasit untuk tubuh manusia, dan sangat berbahaya jika makhluk itu keluar dari fasilitas tersebut. Tiba-tiba mereka mendengar suara lagi. Di sini Beck akan mengeceknya. Beck mengira kalau itu adalah Dr. Chloe. Saat Beck sedang menyelidikinya, Beck pun menemukan Dr. Chloe yang masih bersembunyi di tempat awal tadi. Dr. Chloe pun menyuruh Beck untuk diam. Tiba-tiba saja monster itu berada tepat di atas mereka. Beck pun meminta bantuan Junior, dan saat Junior datang dia pun langsung menembakinya dan monster itu pun pergi. Setelah itu mereka pun pergi dari tempat itu, dan saat pelarian mereka itu, mereka melihat kalau pasukan Oleg juga telah masuk ke dalam fasilitas. Sementara di sisi lain, Junior melihat juga monster itu juga sudah mendekat. Dirasa tidak ada jalan keluar, ternyata Dr. Chloe melihat saluran udara. Dengan segera mereka masuk ke dalamnya. Saat merangkak itu, Dr. Chloe melihat kalau monster tadi tepat di bawah mereka. Lalu terdengar sebuah suara, yang itu adalah suara dari recorder yang dibawa Junior. Setelah dia mematikan recorder itu, monster itu berhasil menemukan mereka. Mereka pun merangkak lebih cepat, tapi sayangnya kaki Beck sempat dicengkram oleh monster tersebut.
Mereka pun berhasil keluar dari ventilasi itu. Tak lama kemudian, mereka pun keluar dari ruangan itu. Dan mereka akan keluar melalui ventilasi udara lagi. Dan saat mereka akan masuk, seseorang pasukan Oleg pun datang. Dan saat dia akan menangkap mereka, dari belakang pasukan itu diserang oleh monster tadi hingga tewas. Kesempatan itu pun dimanfaatkan oleh Beck dan yang lainnya untuk masuk ke dalam ventilasi tadi. Mereka pun berhasil keluar lalu mengikuti pipa merah dan menemukan sebuah pintu kecil. Mereka pun masuk ke dalamnya. Saat mereka mencari jalan keluar itu, mereka menemukan Rich yang sedang terluka. Mereka pun lantas menolongnya. Di sisi lain dari CCTV terlihat pasukan Oleg juga sudah mendekat ke mereka. Dr. Chloe pun menyarankan untuk mengambil tandu untuk membawa Rich. Dengan segera Junior pun mengambilnya. Beck pun juga meninggalkan mereka untuk mencari jalan keluar. Dan saat Rich sendiri itu, Dr. Chloe menembak karena jika Rich sudah terinfeksi, maka tidak ada harapan untuk selamat. Sempat terjadi perdebatan di antara mereka karena Dr. Chloe yang telah membunuh Rich. Karena Junior berteriak-teriak, keberadaan mereka pun diketahui oleh monster di sana. Mereka pun lalu menembakinya, tapi tentu saja tidaklah mempan. Mereka lalu berlari dan bersembunyi di dalam sebuah ruangan. Beck lalu menyadari kalau mereka berpisah dengan Junior. Di sisi lain, Junior yang juga bersembunyi, dia masuk ke dalam ruang otopsi. Junior pun masuk ke dalam lemari mayat dan bersembunyi di samping mayat di sana. Sementara di ruangan Beck, sesosok mayat yang telah terinfeksi bangkit lalu berteriak. Dr. Chloe pun lalu meredamnya dengan bantal dan karena tidak bisa diam, dia pun membunuh mayat itu dengan menusuk kepalanya dengan sebuah pisau. Keberadaan Beck pun diketahui oleh monster tersebut dan monster itu berusaha masuk ke dalam ruangan itu. Junior yang mengetahui Beck dalam kesulitan, dia berniat menolong Beck, tapi dirinya ternyata juga terjebak di dalam rak mayat di sana. Karena hentakan kakinya, mayat yang di samping yang telah terinfeksi itu pun bangun dan menggigit lengannya. Dengan pisau di tangannya, Junior berhasil membunuh mayat tersebut. Lalu terlihat juga monster yang ada di ruangan Beck juga beranjak pergi. Lalu terlihat pasukan Oleg semakin dekat dengan mereka dan di sana pasukan itu menemukan sebuah recorder. Dari belakang Beck lalu menyerang pasukan Oleg tersebut. Lalu dengan lihainya Dr. Chloe membunuh pasukan itu. Di sisi lain, tiba-tiba Junior ditarik oleh seseorang yang ternyata adalah salah satu pasukan Oleg juga. Pasukan itu memukul Junior dan mengikatnya. Jaga-jaga bila Junior berubah menjadi monster karena dia telah terinfeksi. Lalu tak lama kemudian, Junior melihat bayangan yang mana Dr. Chloe membunuh para peneliti di sana dan mengirimkan pesan tadi. Di sisi lain, Beck dan Dr. Chloe mereka sampai di sebuah kamar dan saat mereka masuk di dalamnya terdapat mayat di tempat itu dan itu adalah salah satu pasukan tim Alpha. Di tempat Junior, monster itu tiba-tiba saja muncul. Pasukan tadi pun menembakinya, tapi tidak mempan. Dan terlihat monster itu menyerang pasukan di sana. Lalu terlihat monster tadi membunuh pasukan Oleg tersebut tepat di hadapan muka Junior. Beruntung Junior tidak dibunuh juga oleh monster di sana. Setelah itu Junior berusaha melepaskan ikatan pada dirinya. Kembali kepada Beck, dia pun memberikan Dr. Chloe telepon satelit untuk nanti helikopter bisa menjemputnya. Lalu di sini ketahuan kalau sebenarnya Dr. Chloe ini bukanlah seorang ilmuwan, melainkan hanya bahan eksperimen saja. Dia ternyata sedang mengandung bayi dan apabila sampai keluar dari fasilitas itu, maka menimbulkan masalah yang lebih besar lagi. Why? Oh, I'm sorry. That's too dangerous. Saat Beck kekeh untuk tidak membiarkan Chloe keluar, tiba-tiba dari belakang monster itu muncul dan langsung menyerang Beck. Beck pun terlihat kesakitan. Lalu saat Beck akan dibunuh monster di sana, terlihat Junior berada di ruangan itu. Junior pun lalu menembaki monster itu, tapi karena peluru tidak mempan terhadapnya, Beck pun lalu membakar monster itu dengan semprotan api.
Di sini terlihat kalau Chloe berhasil keluar dari fasilitas itu. Lalu tak beberapa lama, Oleg berada tepat di belakangnya dengan menodongkan senjata. Lalu dengan tipu daya wanitanya, Chloe pun menusuk Oleg dan Oleg tentu saja melawannya dengan gantian menusuk Chloe. Beck dan Junior pun terlihat akan keluar dari tempat itu. Lalu saat mereka berhasil keluar, mereka melihat Chloe yang tak sadarkan diri. Lalu tiba-tiba saja Chloe bangun dan langsung menusuk Beck. Di sini terlihat kalau ternyata Chloe ini sangat lihai dalam bertarung. Beck dan Junior pun sempat dibuat kewalahan oleh Chloe. Dari belakang, Beck pun mengikat tali pada leher Chloe, dan saat Chloe akan membunuh Beck, terlihat Junior menjatuhkan dirinya ke dalam lubang sehingga menyeret Chloe. Chloe pun tersangkut di mulut lubang tersebut dan tercekik tali di lehernya. Lalu tak lama kemudian, Chloe pun mati. Lalu Beck menghampiri Junior yang masuk ke dalam lubang. Di sini mata Junior telah berubah karena infeksinya. Dia sadar kalau infeksinya lambat laun akan merubah dirinya, dan oleh karena itu dia pun akan tetap di fasilitas itu. Junior menyuruh Beck keluar dari fasilitas itu tanpa dirinya. Dengan berat hati, Beck pun meninggalkan temannya tersebut. Saat berhasil keluar, Beck pun menekan telepon satelitnya, tapi dia malah menelepon pacarnya. Lalu tak beberapa lama dia pun pingsan. Saat tersadar, ternyata Beck juga terinfeksi. Dan film pun tamat. Oke, dan itulah tadi alur cerita film Death Valley yang rilis pada tahun 2021. Semoga kalian suka dan tunggu konten-konten kami selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe dan ramaikan kolom komentarnya juga. See ya!